Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini bertemu lagi dengan saya ya di mata kuliah gambar bentuk. Kali ini kita akan membahas tentang menggambar suasana, menggambar nuansa. Menggambar nuansa atau suasana ini adalah bagaimana sih kalian mempelajari cara untuk mengcapture, mengabadikan, menangkap gambar yang statis atau diam dari aktivitas yang kalian hadapi sehari-hari gitu. Dari kehidupan kalian sehari-hari itu kan sesuatu hal yang dinamis ya, selalu ada berubah. Dari kalian jalan itu akan menghadapi suatu momentum yang berbeda, ada aktivitasnya di situ, ada momen waktunya di sana. Nah, tapi kalau kalian gambar itu akan menjadi sesuatu yang statis, sesuatu yang tercapture, diabadikan dalam diam gitu loh. Selain foto loh ya, kalian gambar itu adalah proses pengabadian capture atau momen yang kalian hadapi sehari-hari. Oke. Dari penggambaran nuansa atau suasana itu, salah satu hal yang paling penting untuk dipelajari adalah proses pemendekan. Pemendekan ini adalah efek ya, efek ilusi visual yang diakibatkan oleh perspektif atau sudut pandang dari mata kita. Ini dikarenakan kita kan kalau beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada benda yang jauh dan benda yang dekat. Pemendekan ini berfungsi untuk memberikan kesan kedalaman dari gambar kalian. Jadi semakin dekat objek dengan mata, dengan subjek, dengan kalian akan tampak lebih besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, contoh di kanan ini ya. Kalau kalian lihat, kalian ingat kan kemarin mempelajari tentang proporsi gitu. Nah, proporsi ini akan memiliki poin yang berbeda kalau sudah berkaitan dengan perspektif. Kalau kalian lihat di sini ya, di gambar yang kanan dulu, ini kaki jauh lebih besar daripada kepala. Dari proporsi ini udah nggak nyambung ya. Dalam keadaan ideal proporsinya udah nggak nyambung. Tetapi karena ini berkaitan dengan perspektif, dalam keseharian kita selalu berkaitan dengan perspektif, ya kan? Kalian berdiri kalau melihat sesuatu yang jauh pasti akan lebih, secara visual akan tampak lebih kecil. Digambarkan juga yang di gambar yang kiri, tangan kalian kanan dan kiri itu ukurannya sama, ya kan? Tapi secara perspektif, apabila kita melihatnya itu dari satu sisi tangan ke tangan lain, satu tangan yang dekat dengan kalian akan jauh lebih besar daripada tangan yang kiri. Oke, tanpa di sini masih mengindahkan bentuk proporsi ya. Meskipun proporsinya di sini juga udah terdistorsi. Proporsi itu masih ada, tapi sudah terdistorsi gitu. Kalau kalian perhatikan di sini ya, garis-garis proporsinya itu masih ada. Tapi diterapkan dengan perspektif, dengan poin bahwa semakin jauh semakin kecil. Ini berkaitan dengan kedalaman gambar yang akan kalian buat. Di sini kalau kalian lihat ya, gambar ini ada seorang anak yang sedang bermain baseball ya. Dia ini sebagai catcher. Ini sudut pandangnya, kalau kalian perhatikan ini dari sudut pandang kucing, sudut pandang kodok, sudut pandang bawah. Istilahnya itu ya, jadi sudut pandangnya itu di bawah. Ini hampir sejajar dengan mata kaki ya, dan di atas betis sedikit, di tangan betis. Kalau kalian perhatikan di sini, kaki kirinya dia, si bocah ini, itu jauh lebih besar daripada kaki yang kanan. Oke, ini karena perspektif. Tapi kalau kalian perhatikan di sini juga, dia masih ada proporsinya. Karena dia perspektif, nah di sini dia masih ada masih proporsional dengan kaidah-kaidah proporsi yang telah terdistorsi oleh perspektif. Ya.
Nah, semakin perspektif kalian itu radikal atau semakin kuat ya, semakin tajam, itu akan memberikan kesan dramatisasi yang lebih juga. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Contohnya di sini. Gimana sih? Nah, kalian perhatikan ya, di sini objek yang jauh itu jauh lebih kecil daripada objek yang di depan. Kalau yang ini kan objeknya hampir sama ya. Objek yang belakang, latar yang belakang dengan latar yang depannya bentuknya hampir sama. Nanti kalau kalian menggambarkan objek di sini dengan pemendekan dan dengan sudut pandang yang lebih drastis, lebih radikal, lebih radikal akan memberikan kesan dramatisasi yang lebih kuat daripada yang tidak. Oke. Contoh seperti ini ya. Pada dasarnya kalau kalian mempelajari kemarin tentang proporsi, itu kan tubuh manusia dibagi gitu ya. Ini nampak saja pembagian tubuh manusia, badan manusia. Nah, kalau kalian lihatnya dari sudut yang cukup radikal, ini sudutnya dari bawah ya. Ini seperti ada orang yang meloncat di atas kita. Gitu. Itu akan tersusun dengan beda. Ada perspektifnya juga. Di sini ada pemendekan, ada sudut yang terpotong. Ini karena menggunakan perspektif. Nah, kalau kalian lihat di sini juga kaki paha ini jauh lebih pendek daripada betis. Karena apa? Dia di sini ada kedalamannya ke arah depan. Jadi dia tampak lebih pendek. Kalau kalian perhatikan juga di sini kaki yang di kanan dan kiri ini ukurannya berbeda. Karena apa? Kaki di sini, kaki yang kanan ini lebih dekat dengan kita, dengan kalian sebagai subjek atau yang orang yang berkaitan dengan sudut pandang ini. Semakin dekat semakin besar. Kepalanya ini cukup kecil ya, sangat kecil sekali. Bahkan kalau kalian lihat di sini kakinya, mata kakinya seukuran dengan kepala. Tapi kalian ingat di sini masih ada proporsionalnya. Ini terjadi karena sudut pandang dari perspektif. Satu contoh penggambaran ya, gerakan-gerakan yang dinamis gitu dan gerakan-gerakan yang statis. Kalau kalian perhatikan di sini, dia digambarkan berlari dengan cepat ya. Langkahnya sangat jauh gitu kan ya, sampai melengkung-melengkung, dan kakinya yang di depan jauh lebih besar daripada kakinya yang di belakang. Begitu juga tangan-tangannya. Ini untuk memberikan kesan bahwa dia itu berlari dengan cepat, dengan jauh, langkahnya sangat lebar. Berbeda dengan gambaran yang ini. Dia hanya melangkah santai gitu. Jadi tidak ada perubahan distorsi yang jauh. Tetapi kalian perhatikan, ini kakinya tertinggal di belakang ya. Sedikit terangkat ke belakang. Jadi di sini kakinya yang kanan tampak lebih besar daripada kakinya yang di depan, yang kiri. Tapi tidak terlalu radikal karena dia hanya berjalan. Ini berkaitan dengan dinamika waktu ya. Jadi ada kedalaman dan ada kesan waktunya di sini. Bagaimana kalau yang gambar diam? Di gambar diam juga kalian bisa mengaplikasikan ini. Contoh ini. Dia tidak sedang berlari. Tapi dia sedang bersiap-siap, mempersiapkan sesuatu. Jadi dia mengambil kuda-kuda. Nah, di sini kuda-kudanya ini digambarkan seperti tegap sekali gitu. Dan nanti penggambaran seperti ini itu biasanya ya dengan latar yang juga sangat luas gitu, seperti sepak bola gitu, dengan tampilannya sangat luas sekali. Berbeda dengan gambar yang ini. Dia digambarkan dari sudut pandang bawah, dari sudut pandang atas ya. Secara
perspektif, dia tidak terlalu radikal. Jadi dia digambarkan cukup diam di sini. Oke, paham ya di sini. Dengan sudut pandang, dengan perspektif yang berbeda, kalian bisa memberikan kesan keruangan. Kalian bisa memberikan kesan depth, kedalaman, dan bisa memberikan kesan gerakan. Untuk penggambaran karakternya, kalian bisa dibantu dengan body landmark atau pemetaan tubuh, yaitu proses bantuan menggambar dengan cara meletakkan tanda-tanda yang mewakili proporsi tubuh. Di sebelah kiri, ini ya kalian lihat, ini seperti ada stickman ya. Ya, di sini adalah alat bantu untuk menggambarkan proporsi tubuh. Nah, ini kalau diterapkan di sini ya, kepalanya tetap. Nah, di sini lengannya tetap kan, di bawah berapa kepala lengan? Pasti sudah lupa. Oke. Di tengah ini sampai diafragma ya. Di sini gambarkan diafragma, perut. Nah, di sini pelvic. Kalau digambarkan di sini, nanti di sini ada kakinya. Digunakan untuk membantu kalian. Nanti kalau kalian untuk menggambar suasana, saya sarankan kalian buat ini juga ya, di sketsanya, untuk memastikan gerakan kalian nanti itu udah pasti. Saya pengen gambar yang ini, karena kalian akan menggambar manusia. Dan manusia itu secara fitrahnya ya, secara umumnya itu akan sulit untuk berdiam diri dalam jangka waktu tertentu kalau tidak ada kepentingan. Nah, kalau kalian besok itu menggambar pedagang kaki lima, ya kalian punya waktu berapa, nggak sampai 1 menit loh untuk menggambarkan bapak-bapaknya ini waktu menyiapkan makanan untuk kalian. Berbeda kalau kalian di kafe. Kalau di kafe itu orang-orangnya cukup lama nongkrongnya di situ. Tapi paling nggak kalian sudah ada persiapan di sini, sketsanya, udah ada body landmarknya gitu ya. Nah, kalau diperhatikan di sini hampir sama body landmarknya. Ini untuk menggambarkan atau mewakili proporsi tubuh manusia atau proporsi tubuh dari objek yang kalian gambar. Nah, body landmark juga bisa berkaitan dengan gerakan. Kalau kalian bingung ya dengan body landmark tadi, cuma menggambarkan gestur, menggambarkan secara kasar, kalian juga bisa buat seperti ini. Ini biasanya untuk gerakan-gerakan yang cukup rumit ya digambarkan dengan cuma stickman yang seperti tadi, karena gerakan-gerakan kuncinya akan sulit untuk digambarkan. Tapi dengan cara ini, gerakan-gerakan kuncinya itu akan lebih mudah terlihat, akan mempermudah kalian untuk menggambar dengan objek-objek kunci yang lebih jelas, lebih pasti ya kan. Tadi kan cuma ada di tengah saja kan, sedangkan di sini kalian bisa lihat, dia juga bisa memperjelas mana sih bagian yang gelap terang, mana sih luar dalamnya. Kalau tadi perempuannya sedang balet, ini bisa digambarkan juga pria ataupun ini juga wanita yang sedang melakukan olahraga. Body landmarknya beda ya, penggambarnya beda ya. Kalau cewek biasanya lebih banyak curvy-nya, bentuk lengkungan tubuhnya, dengan cowok lebih rigid atau lebih kaku. Kalian bisa menggunakan ini, pemetaan ini agar lebih mudah ya nanti kalau kalian menggambarkan objeknya di rumah. Jadi kalian sudah punya referensi yang cukup kuat gitu. Referensi kalian untuk menggambar objek atau karakternya ini udah pas gitu. Nggak ada banyak-banyak tambahan lagi, udah ada gerakan-gerakan yang udah pasti di sini. Ini sama. Nah, di gambar perspektif ini, di gambar nuansa ini, salah satu poin yang cukup kuat ya, itu adalah ekspresi. Jadi, karakter kalian itu selain nanti ada gestur ya,
gerakan, ada juga ekspresi. Kalau bisa kalian mengcapture juga ekspresinya dari orang, karakter-karakter atau orang-orang yang kalian gambar ini nanti. Selanjutnya adalah gestur. Gestur ini berkaitan dengan apa yang biasa dan tidak biasa, apa yang umum dan tidak umum dari gerakan manusia. Kalau kalian menggambarkan orang duduk seperti ini enggak. Ini orang duduk yang sedang santai. Ya. Ada gesturnya di sini kalau kalian perhatikan ya. Gesturnya adalah menyandar sebagian tubuh, terus tangannya diangkat ke handle, ya kan, kakinya disilangkan. Ini bukan gerak gestur tubuh orang yang duduk formal. Jadi menggambarkan bahwa orang yang duduk secara casual, secara casual ya, sedang menikmati hidup. Bentuk-bentuk gestur ini memiliki cerita sendiri, menggambarkan cerita sendiri. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini pasti kalian sudah memahami kalau ini gesturnya orang yang sedang pose untuk difoto. Ini mungkin kalian agak jarang menjumpai seperti ini. Ini biasanya di teater atau drama. Gerakan seperti ini itu untuk membuat eksagerasi. Eksagerasi itu adalah pemberian poin atau pemberian makna yang lebih mendalam untuk melebih-lebihkan. Dari ini kan karakternya sedang lihat ke atas, dia sedang melindungi diri untuk siap untuk mundur karena ada sesuatu yang besar dan mungkin akan membahayakan dia di arah yang dia lihat di sini. Nah, seperti itu. Jadi gestur itu melambangkan suatu hal yang spesifik, gerakan yang spesifik gitu. Kalian kalau mengangkat benda galon ya, anggap saja galon, ini minerali lah, maaf saya sebutkan merek, itu kan ada handle-nya. Gestur kalian waktu mengangkat galon itu, saat galon itu ringan dan galon itu berat, itu beda. Kalau ringan kalian akan lebih tegap, itu bisa, tapi kalau galonnya itu berat, pasti akan kalian condong ke arah dimana galon itu kalian bawa gitu. Dari gerakannya pun akan berbeda, kalian berjalannya pun akan berbeda. Nah, itulah gestur dari tiap gerakan, bahwa tiap gestur, tiap gerakan itu memiliki makna yang spesifik dan berbeda dari gestur-gestur lainnya. Oke. Itu nanti yang akan kalian terapkan. Kalian akan gambarkan gestur seseorang itu makan. Makannya itu di mana? Contoh di kursi. Orang yang makannya terburu-buru dan orang yang makannya santai itu berbeda. Orang yang makannya kepedesan, orang yang makannya itu makan es, atau makannya itu makan asin, itu cara ekspresi dan gestur akan berbeda. Ini juga ya, kalian perhatikan. Kalau yang di sini, dia seperti akan meloncat gitu ya, dari ketinggian yang tinggi ke ketinggian lebih rendah. Dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu, entah itu impact turunnya atau ada seseorang yang ingin dia serang atau apa gitu kan. Ini gesturnya sangat spesifik, kalian lihat pasti udah, oh ini dia sedang ngapain gitu, udah tahu. Kalau ini kalian lihat, ini seperti akan membuat tendangan yang sangat keras ya. Ini dia mengambil aba-aba, mengambil kuda-kuda untuk menyerang ke arah bawah. Itu namanya gestur. Jadi sangat spesifik menggambarkan makna dari visual yang kalian tampilkan. Ini kalau kalian perhatikan, ini parkour sama seperti ini, gerakan-gerakan parkour. Ini gerakan tarian, ini gerakan bela diri, ini gerakan minta maaf, ini gerakan apa ya? Ini gerakan apa ya? Kalian maknai sendiri. Ini orang yang sedang lari cepat atau lari pelan ya. Nah, contohnya di sini juga.
ini adalah gambaran atau gestur dari orang yang sedang beristirahat dari latihan atau dari perlombaan balet. Ini spesifik sekali ada gerakannya, dari gesturnya dia. Selanjutnya kita akan membahas tentang situasi, scene atau nuansa suasananya. Jadi di kondisi lingkungan sekitar kita yang akan kalian gambar, yang kita gambar meliputi ada namanya latar belakang atau latar saja, perabotan, ada objeknya, karakternya, ada objek yang bersinggungan atau digunakan oleh karakter kalian, dan objek-objek pendukung lainnya. Ini kalian lihat di kiri, ini gambarnya latarnya ya, dinding, ada pintu masuk, ada perabotannya kursi dan meja. Ini. Nah, aktivitas objeknya di sini kalau kalian lihat, di sini ada makanannya. Di atas meja ada makanan. Ada yang sedang makan, ada yang duduk di pojokan sedang telepon. Ada di sini juga yang sedang mau mengambil makanan di meja yang jauh. Ini adalah aktivitas objeknya. Makan. Ada juga objek-objek penunjangnya, apa? Lampu. Jangan lupa lampu. Di sini ada apa ini? Entah apa ini? Mungkin sekat atau apa ya? Saya juga belum jelas di sini apa. Tapi di sini ada elemen penunjang. Entah ini nanti betul lukisan atau apa, kita juga belum pasti karena ini gambarnya masih sangat kasar. Saya harapkan nanti di hari pertama bisa lah ya jadi seperti ini ya, tanggal 19 itu. Jadi paling nggak itu sudah kelihatan latarnya dan kelihatan orang beraktivitas. Jadi nuansa atau suasana tersebut. Ini digambarkan lebih luas juga ya, ada yang lagi mengerjakan, ada buka laptop, di sini ada kasirnya gitu. Kalau kalian perhatikan di sini ya juga. Ini dari sudut pandang ini. Dari perspektif ini, dia menggunakan perspektif berapa titik menyap? 2 ya ini. Tapi kok ada yang miring-miring Pak? Iya. Karena perspektif ini berkaitan dengan gambar yang lurus. Tapi kalau yang nggak ketata, itu akan kalian gambar satu-satu perspektifnya. Ya kan? Kursi ini nggak lurus, nggak senada. Yang sama nanti adalah gambaran vertikalnya ke atas. Kalau kalian menggunakan dua atau satu sudut pandang atau titik lenyap gitu ya. Sudah diberi detail gelap terang. Saya rasa nanti tanggal 26 sudah ada gelap terangnya dan lebih detail, jauh lebih detail daripada contoh yang ini. Kalian bisa membuat yang detailnya seperti ini, saya harap bisa nanti. Nah, kalian perhatikan ya, ini. Ini gambar dari artis Kim Jong Ki, almarhum ya. Ini kalian perhatikan. Dia membuat dramatisasinya seperti apa. Objeknya itu dibuat melengkung. Perspektifnya sampai melengkung di sini. Di sini titik normalnya, garis normalnya. Ini melengkung. Ini untuk memberikan kesan keruangan, lebarnya frame, lebarnya gambar. Dengan efek ini, gambar ini akan memiliki nuansa yang atau suasana yang lebih lebar gitu loh dari sudut pandang pembuatnya. Kalau nggak dibuat seperti ini, nanti bakalan kepotong seperti ini aja. Tapi dengan distorsi, senimannya ini bisa memberikan kedalaman yang lebih kuat di sini. Kedalaman, ketajaman, keluasan gambar, dan lain-lain. Contohnya ya juga. Violeta Nino. Dia menggambar suasana atau nuansa dari origami udon yang dia makan. Dia jalan-jalan, dia dokumentasikan juga dengan gambar. Dia fokusnya ke gambar latar belakangnya. Jadi belakang dulu, baru dia menggambarkan karakter atau subjek yang akan dia gambar selanjutnya. Ini waktu di dapur.
Setelah penjelasan saya tadi, saya akan mau memberikan tugas kepada kalian. Oke. Tugas yang kali ini cukup berbeda daripada tugas-tugas sebelumnya. Tugas yang saya berikan kemarin, sepertinya kemarin kalian suka banget ya dengan tugas yang seperti kemarin, karena tugas seperti kemarin itu akan memperingan kalian selama 1 minggu. Di hari Senin kalian kerjakan 1 hari, udah kalian tidak ada beban lagi tugas-tugas lain gitu kan. Tugas-tugas lain dari mata kuliah gambar bentuk karena sudah saya selesaikan di hari Senin. Tapi kali ini mohon maaf ya, saya tidak akan memberikan tugas yang 1 hari tapi 1 minggu. Kalian akan menggambar nuansa lingkungan sekitar atau suasana lingkungan sekitar kalian. Kalian akan menggambar aktivitas transaksi yang memiliki jual beli. Tapi kalian nggak menggambar jual belinya ya. Contoh kalian ke warung makan. Mungkin ke warung makan Mbak Nar gitu ya. Kalian duduk di pojok, kalian makan di situ, kalian gambar aktivitas orang-orang di sana. Kalian gambar orangnya makan di sana. Mungkin juga kalian mau menggambar ibunya yang sedang melayani pembeli. Seperti itu. Jadi aktivitas yang ada jual belinya, bukan waktu pembayarannya lah, tapi aktivitas manusia yang ada jual belinya. Contoh juga di kafe, pedagang keliling, bakso, somai, kalian beli dulu ke mereka, kalian gambarkan mereka suasana dari saat mereka berjualan. Tambal ban, ini nggak usah kalian nunggu ban kalian bocor ya, mungkin kalian cukup isi angin saja. Bengkel dan lain-lain, terserah apapun itu. Kalian gambar sebebas kalian, sekreatif kalian. Gambar sketsa aktivitas yang terjadi secara real time. Minimal sudah tampak aktivitas manusia dan lingkungan. Ini seperti yang tugas sebelumnya saya berikan. Kalau kalian kemarin menggambar proporsi wajah ya, yang saya berikan 2 minggu lalu, yang kali ini kalian akan menggambar nuansa ini secara real time ya. Kalian time lapse. Jadi durasinya 90 detik. Nggak harus sampai jadi, cukup sketsanya saja dulu yang menggambarkan lingkungannya, nuansanya, latar belakang, dan minimal udah kelihatan ada orangnya yang sedang ngapain atau orangnya sedang melakukan sesuatu di situ. Contoh penjual bakso dodorong, dia sedang meracik baksonya untuk pembeli, atau dia sedang memberikan mangkoknya kepada pembeli. Itu yang kalian capture, itu yang kalian gambar. Itu yang nanti akan kalian gambar, kalian selesaikan di karya final yang dikumpulkan tanggal 26 Desember. Minggu selanjutnya jam 5 sore paling akhir. Oke, pengumpulannya nanti di Google Drive. Gambarnya menggunakan pensil ya, di kertas A3. Penamanya seperti kemarin, kalian buat folder sendiri khusus kalian dengan formatnya kelas _npm_nama. Kalau yang gambar karya kalian formatnya JPEG, timelapse-nya formatnya video MP4. Ukuran maksimal 15 MB. Gambar dan video juga dinamai dengan yang sama, formatnya kelas _npm_nama. Jangan sampai salah, nanti kalau salah saya nggak akan nilai karena akan membebani teman-teman kalian juga, membebani saya juga kalau kalian membuat kesalahan di sini. Bisa kalian kerjakan dari sekarang. Note ya, jadi yang dikumpulkan ini 3 file, 1 sketsa dan timelapse. 2 file ini dikumpulkan 19 Desember, nanti di Google Drive saya sharekan. Dan karya akhirnya, karya yang lebih detail, yang lebih sempurna, yang lebih baik, kerjaan kalian nanti maksimal dari mata kuliah gambar bentuk ini di tanggal 26 Desember maksimal jam 5 sore. Jangan sampai terlambat. Kalian tahu kan konsekuensi ini kalau terlambat? Oke. Di kemarin juga ada beberapa yang terlambat, ada juga yang mengumpulkan ke ruang prodi, maaf nggak saya nilai. Oke. Kalau ada pertanyaan dari penugasan ini, mungkin kalian bisa tanya ke saya pribadi, Japri. Oke ya.
Kalau gitu saya akhiri dulu pemberian materi dan penugasan kali ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.